Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini membahas tentang penalaran matematis yang akan disampaikan oleh kelompok saya, kelompok 6, dengan anggota saya sendiri Intan Karisma Dewi dan teman saya Royhana Saratul Hairah. Ya, langsung saja ke materi. Pengertian menurut Surya Sumantri, penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran memiliki dua ciri, yaitu berpikir logis dan analitis. Berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau logika tertentu dengan kriteria kebenaran tertentu. Ciri yang kedua yaitu analitis, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Pada hakikatnya, analitis merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Sementara itu, penalaran matematis menurut Sutter dan Pitcher mendefinisikan istilah penalaran sebagai terjemahan dari reasoning sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari penalaran matematis adalah suatu proses berpikir untuk menjelaskan dua hal atau lebih dengan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan kesimpulan sebagai suatu hasil. Sukarmo mengemukakan penalaran matematis diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif diartikan sebagai menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan data yang terbatas. Proses penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada beberapa kemungkinan yang dimunculkan dari premis-premis. Penalaran induktif tidak hanya menarik kesimpulan khusus ke umum, tetapi terdiri dari beberapa jenis, yaitu penalaran transduktif, penalaran analogi, penalaran generalisasi, memperkirakan jawaban, solusi, atau kecenderungan, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur. Sedangkan penalaran deduktif didefinisikan sebagai menarik kesimpulan berdasarkan definisi atau aturan yang sudah disepakati, dan menarik kesimpulan yang konklusinya diturunkan secara mutlak menurut premis-premis dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Indikator Mullis, Martin, Rudolph, Sullivan, Presov merinci kemampuan penalaran matematik ke dalam beberapa komponen, yaitu analisis, generalis, sintesis, pembuktian, dan pemecahan masalah tidak rutin. Yang dimaksud analisis yaitu menentukan, membicarakan, atau menggunakan hubungan-hubungan antar variabel atau objek dalam situasi matematik dan menyusun inferensi sahih dari informasi yang diberikan. Untuk generalisasi, memperluas dominan sehingga hasil pemikiran matematik atau pemecahan masalah dapat diterapkan secara lebih umum dan lebih luas. Yang ketiga, sintesis, merupakan hubungan antara elemen-elemen pengetahuan berbeda dengan representasi yang berkaitan, menggabungkan fakta-fakta, konsep-konsep, prosedur-prosedur dalam menentukan hasil, dan menggabungkan hasil tersebut untuk menentukan hasil yang lebih jauh. Untuk pembuktiannya yaitu menyajikan bukti yang berpedoman terhadap hasil atau sifat-sifat matematika. Dan yang terakhir, pemecahan masalah tidak rutin. Yang dimaksudnya adalah menyelesaikan masalah dalam konteks matematik atau kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar siswa terbiasa menghadapi masalah serupa dan menerapkan fakta, konsep, dan prosedur dalam soal yang tidak biasa atau konteks kompleks. NCTM tidak menjelaskan indikator penalaran matematis secara rinci, namun mengemukakan garis besar tujuan pembelajaran matematika berkenaan penalaran dan bukti dalam 4 butir. Yang pertama, mengenali penalaran dan bukti sebagai aspek dasar matematika. Yang kedua,
menyusun dan menemukan konjektur matematika. Yang ketiga, mengembangkan dan menilai argumen matematis dan bukti. Dan yang terakhir, memilih dan menggunakan beragam jenis penalaran dan bukti matematis. Penalaran matematika yang mencangkup kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis merupakan ranah kognitif matematik yang paling tinggi. Sumarmo memberikan indikator kemampuan yang termasuk pada kemampuan penalaran matematika, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat analogi dan generalisasi. 2. Memberikan penjelasan dengan menggunakan model. 3. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika. 4. Menyusun dan menguji konjektur. 5. Memeriksa validitas argumen. 6. Menyusun pembuktian langsung. 7. Menyusun pembuktian tidak langsung. 8. Memberikan contoh penyangkal. 9. Mengikuti aturan referensi. Contoh soal. Yang pertama, Alvin mendapat uang saku dari ibu sebesar 35.000 per minggu. Sekolah Alvin sudah menetapkan sistem full day sehingga hari Sabtu dan Minggu libur. Karena hari libur, Alvin berada di rumah, maka ia tidak jajan. Uang yang tidak dijajankan, ia tabungkan untuk membeli mainan robot. Mainan itu dapat dibeli apabila ia menabung selama 6 minggu. Jadi, berapakah harga mainan robot tersebut? Jawabannya, dari soal di atas diketahui bahwa uang saku per minggu adalah 35.000. Karena 1 minggu ada 7 hari, maka uang saku per hari 35.000 dibagi 7 sama dengan 5.000. Karena Sabtu dan Minggu libur, uangnya ditabung. Jadi dalam seminggu, Alvin menabung sebesar 10.000. Alvin menabung selama 6 minggu. Jadi 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. Jadi dapat disimpulkan, harga mainan robot yang akan dibeli oleh Alvin adalah seharga 60.000. Contoh soal yang kedua. Suatu fasilitas umum di perumahan yang berukuran panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Masyarakat berencana menggunakannya sebagai lapangan olahraga dan ingin memperluas lapangan tersebut. Akhirnya, pengelola perumahan menambah panjang dan lebarnya dengan ketentuan penambahan panjang sama dengan penambahan lebarnya ditambah 2 meter. Luas lapangan yang baru adalah 288 meter persegi. Jadi, berapakah panjang dan lebar tanah yang baru? Di sini indikatornya, siswa diminta memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan penambahan lebar adalah X, maka lebar yang baru adalah 10 ditambah X. Penambahan panjang sama dengan adalah X plus 2, maka panjang yang baru adalah 10 plus X plus 2 sama dengan 12 plus X. Sehingga diketahui rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi di sini luas sama dengan 10 plus X dikali 12 plus X. 288 sama dengan 120 ditambah 10X ditambah 12X ditambah X pangkat 2. Itu tulisannya salah. 288 sama dengan 120 ditambah 22X ditambah X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 22X min 168 sama dengan 0. Kita faktorkan, X ketemunya adalah min 28 atau X sama dengan 6. Jadi panjang yang baru sama dengan 12 plus X. 12 ditambah 6 sama dengan 18 meter. Dan lebar yang baru 10 plus X sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16 meter. Jadi panjang dan lebar lapangan yang baru adalah 18 meter dan 16 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan diskusi di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.